teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video ini. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Adel dari bidang media informasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bareng-bareng cara membuat infografis. Nah, di part sebelumnya, kita sudah membahas mengenai basic tools yang ada di Photoshop, kemudian pengertian infografis, tahapan dalam membuat infografis, cara membuat infografis, dan masih banyak lagi. Di part terakhir ini, kita akan langsung masuk ke mendesain infografis menggunakan Photoshop. Yuk langsung aja kita ke pembahasan lingkar desain part ke-8. Oke, setelah kemarin kita sudah membahas mengenai cara memvisualisasikan data menggunakan Google Data Studio. Selanjutnya kemarin sudah ke tahap mengekspor menjadi PDF. Jadi caranya klik file, kemudian download as, kemudian PDF. Ini tinggal di download. Nah, untuk data yang kemarin kita gunakan, kita menggunakan data tingkat kebahagiaan negara-negara di Asia. Oke, selanjutnya mungkin bisa langsung kita lihat hasil visualisasi datanya. Oke, jadi ini yang pertama ada hasil visualisasi data mengenai skor kebahagiaan, kemudian ini tingkat kesehatan, selanjutnya ini ada tingkat ekonomi, kemudian ini tingkat kepercayaan, ini ada tabel dari keluarga, kebebasan, dan keramahan. Oke, mungkin selanjutnya bisa kita lanjut ke Photoshop. Kita bikin baru di create new. Selanjutnya di sini ada pilihan ukuran kanvas, bisa kita klik yang A4, kemudian create. Oke, selanjutnya untuk hasil visualisasi data yang ingin dimasukkan ke infografis mungkin hanya 4 subbab. Yang pertama ada skor kebahagiaan, kemudian tingkat kesehatan, tingkat ekonomi, dan tabel keluarga, kebebasan, dan keramahan. Oke, selanjutnya mungkin kita tentukan dulu untuk judulnya, karena ini merupakan data dari tingkat kebahagiaan negara-negara di Asia. Mungkin bisa ditarik judul, sudah bahagiakah negara-negara di Asia? Oke, selanjutnya hasil visualisasi datanya juga dominan berwarna pink. Untuk color paletnya mungkin bisa menyesuaikan. Di sini saya sudah menyediakan untuk color paletnya. Oke, karena tadi infografisnya mengandung 4 subbab, mungkin bisa konsepannya dibikin jadi 5 baris. Mungkin bisa dimulai dengan rectangle tool ini, kita bikin shape. Oke, selanjutnya ini bisa kita ganti warnanya, kita copy dulu untuk kodenya. Oke, ini langsung ke properties, kemudian klik di warna ini dan tinggal di paste aja kodenya. Oke, selanjutnya untuk menduplikat tinggal kita klik di rectangle 1 ini, kemudian di keyboard kita tekan Ctrl J dan Ctrl T. Oke, lakukan hal yang sama, Ctrl J dan Ctrl T. Oke, jadi biar nanti di layer-layer ini nggak pusing, mungkin bisa kita bagi jadi 5 folder. So, untuk baris pertama kita ganti 1 untuk judul, kemudian yang kedua itu untuk skor kebahagiaan, yang ketiga untuk tingkat kesehatan, yang keempat untuk tingkat ekonomi, dan yang terakhir untuk tabel. Tadi shape-shape tadi bisa dimasukkan sesuai barisnya. Ini yang paling atas kita masukkan ke bagian judul, kemudian yang tengah ini dimasukkan ke folder yang ketiga, tingkat kesehatan, dan yang terakhir paling bawah kita masukkan ke folder yang kelima. Ini bisa ditutup dulu. Selanjutnya tadi kan kita sudah menentukan ya judulnya, sudah bahagiakah negara-negara di Asia. Mungkin langsung bisa kita klik aja teksnya.
sudah bahagiakah agar negara di Asia. Kemudian di blok aja, kita ganti jenis fontnya jadi Arial Black. Kemudian ini kita ganti juga ukurannya jadi 34 misalkan. Oke, untuk memindahkannya kita tinggal klik move tool. Kemudian bisa disesuaikan. Untuk warnanya mungkin kita lihat lagi ke color palette. Misal mau warna ungu muda ini, kita copy aja untuk kodenya. Kemudian kita blok lagi untuk font yang ingin diubah. Kita ke properties, bisa ini aja. Kemudian di paste. Oke, untuk yang negara-negara di Asianya kita ganti warnanya jadi warna ungu tua. Oke, selanjutnya move tool lagi. Dan ini untuk rectangle satunya ini yang warna pink bisa kita edit lagi ukurannya. Kita tinggal klik Ctrl T. Oke, dan enter. Dan untuk fontnya juga kita kasih efek. Ini diklik 2, kemudian blending options, kemudian klik drop shadow. Misalkan untuk angelnya diubah ke arah ini, kemudian ini bebas ya untuk berapa-berapanya, warnanya juga bebas. Kemudian bisa kita klik OK. Oke, selanjutnya untuk teksnya kita pindah juga ke folder yang pertama, judul. Oke, mungkin untuk baris pertama sekian, ini bisa kita tutup aja. Kemudian kita buka di folder kedua. Untuk folder kedua ini akan kita isi dengan deskripsi mengenai skor kebahagiaan. Mungkin kita bikin dulu judulnya, skor kebahagiaan. Kemudian kita ganti fontnya sama Agrandir, ininya mungkin 26. Untuk warnanya yang ungu tua. Kita blok lagi, kemudian kita ganti warnanya. Oke, selanjutnya untuk hasil visualisasi datanya kita menggunakan untuk skor kebahagiaan menggunakan yang peta ini. Caranya kita tinggal file, kemudian place link, kemudian import hasil visualisasi data mengenai skor kebahagiaan. Ini tinggal di place. Selanjutnya untuk deskripsinya, ini mengenai skor kebahagiaan. Mungkin untuk deskripsi di infografisnya bisa kita cantumkan negara tertinggi, negara dengan skor kebahagiaan tertinggi, kemudian Indonesia pada peringkat keberapa, dan peringkat terakhir ditempati oleh negara apa. Oke, di sini bisa kita lihat ya, ini sebenarnya Singapura yang paling tinggi untuk skor kebahagiaannya itu sekitar 6,8,
Kemudian Indonesia skor kebahagiaannya 5,4. Di peringkat kedua ada Thailand 6,46 dan peringkat ketiga ada Taiwan. Mungkin bisa kita bikin aja untuk teksnya. Kita ganti dulu aja ya biar kecil ukurannya. Ini kita ganti warnanya biar lebih kelihatan warna hitam. Kita klik move tool untuk memindahkan fontnya. Oke, biar nggak pusing, ini fontnya itu kita duplikat lagi aja. Kita klik Ctrl J dan Ctrl T. Kemudian klik lagi Ctrl J dan Ctrl T. Kemudian selanjutnya ini untuk deskripsinya, yang kedua itu tentang Indonesia. Indonesia itu menempati peringkat ke-8 sebagai negara dengan skor kebahagiaan tertinggi. Ini tinggal di paste saja di bagian yang kedua ini. Selanjutnya untuk yang terakhir itu Taiwan menempati peringkat terakhir. Oke, kemudian selanjutnya untuk menambah dekorasi mungkin bisa ditambah elemen-elemen, bisa di file, kemudian place link, bisa di download terlebih dahulu untuk elemen-elemennya. Oke, kemudian biar semua baris ada emotnya, ini kita plus link lagi. Ini untuk menyesuaikan ukuran dulu. Dan yang terakhir, emot terakhir untuk yang terendah, bisa kita klik place.
Oke, kemudian untuk elemen-elemen tadi bisa dipindah dulu ke folder kedua. Oke, selanjutnya kita pindah dulu ke baris yang ketiga. Ini mengenai tingkat kesehatan. Mungkin untuk shape-nya ini kita besarkan lagi, kita ke atasin lagi juga dengan klik Ctrl T. Oke, kemudian selanjutnya kita bikin dulu untuk subjudulnya tadi tingkat kesehatan. Ini sebenarnya biar cepat, tadi kita duplikat aja untuk tulisan subjudulnya dari folder 2. Ini kita klik Ctrl J dan Ctrl T. Ini kita pindah ke folder ketiga, bisa ditutup lagi folder yang kedua, kemudian tinggal kita edit jadi tingkat kesehatan. Oke, kemudian untuk font-font dan emoticonnya juga bisa kita klik Ctrl J untuk mempercepat. Ini kita pindahkan hasil kopinya, kita pindahkan ke folder ketiga. Oke, selanjutnya untuk tingkat kesehatan kita buka lagi. Ternyata di sini masih untuk tertingginya masih ditempati oleh Singapura, kemudian Hong Kong, dan yang ketiga ada Jepang. Kemudian untuk hasil skor Indonesia skornya 0,64, menempati peringkat ke-11. Ini bisa kita import aja terlebih dahulu hasil visualisasi data mengenai tingkat kesehatannya. Oke, ini untuk teks-teksnya, ini deskripsinya bisa kita ganti terlebih dahulu. Baris pertamanya ini ternyata Singapura masih menempati peringkat pertama sebagai negara dengan skor tingkat kesehatan tertinggi. Dan untuk emoticonnya ini kita pindah dulu. Ini untuk shape-nya ini biar nggak pindah-pindah, ini bisa kita lock dulu ya. Kemudian emoticonnya kita pindahkan ke kanan.
baris kedua ini kita copy paste aja. Indonesia menempati peringkat ke-11 sebagai negara dengan skor tingkat kesehatan tertinggi. Yang terakhir itu Jepang menempati peringkat ketiga sebagai negara dengan tingkat kesehatan tertinggi. Oke, selanjutnya ini mungkin bisa lebih dikecilkan lagi. Kita klik Ctrl T. Begini aja. Sesuai kemauan aja sih, dipas-pasin. Oke, selanjutnya kita pindah dulu ke baris ketiga, tapi sebelumnya ini kita pindahkan semua dulu ke folder ketiga. Oh, udah ya, udah. Oke, udah semua. Kemudian untuk yang keempat itu mengenai tingkat ekonomi atau GDP per kapita. Ini tingkat kesehatan ini kita klik Ctrl J kemudian Ctrl T untuk mempercepat. Selanjutnya juga ini bisa kita pindah dulu teks tingkat ekonomi ini ke folder keempat dan ditutup lagi folder ketiganya. Dan ini untuk baris kedua ini untuk skor kebahagiaan bisa kita copy lagi. Ini kita drag aja kemudian kita Ctrl J dan Ctrl T. Kemudian klik enter. Kemudian hasil copy tadi kita pindahkan ke folder 4. Jadi ini karena space-nya menipis ya ke bawah, jadi yang tingkat kesehatan ini kita kecilkan lagi.
Selanjutnya kita import hasil visualisasi data mengenai tingkat ekonomi yang ini. Nah, ini Singapura masih menempati peringkat pertama sebagai negara dengan tingkat ekonomi tertinggi. Kemudian Indonesia ini menempati peringkat ke-10 sebagai negara dengan tingkat ekonomi tertinggi. Dan untuk yang terakhir, Laos menempati peringkat terakhir sebagai negara dengan tingkat ekonomi tertinggi. Kita klik file, kemudian place link. Kemudian ini bisa kita import tingkat ekonomi place. Oke, ini kita klik enter. Kemudian di sini ada space kosong ini, nanti bisa kita isi elemen-elemen. Kita edit lagi untuk baris pertama, ini bisa kita kecilkan lagi. Oke, untuk folder-foldernya kita tutup lagi biar nggak pusing. Kemudian kita pindah ke tabel yang terakhir, baris yang terakhir untuk tabel mengenai keluarga, kebebasan, dan keramahan. Ini hasil dari tabel keluarga, kebebasan, dan keramahan. Oke, selanjutnya ini kita copy lagi, kita duplikat lagi. Ini kita duplikat tingkat kesehatan aja. Ctrl J dan Ctrl T. Ini kita bawa ke tengah. Kemudian ini layarnya kita drag ke folder kelima. Keluarga, kebebasan, dan keramahan. Kita klik move tool untuk memindahkan. Kemudian ini bisa dipasin aja ke tengah mungkin. Kemudian kita import untuk hasil visualisasi datanya, klik place link. Kayak tabel tadi kan ini bisa kita bagi dua. Kita klik place.
klik Ctrl T untuk mengubah ukurannya. Ini mungkin diedit dulu ya untuk baris 4-nya agar space dari baris kelimanya lebih luas. Ini font dari keluarga kebebasan ini bisa kita kecilin lagi. Oke, kemudian ini tabelnya tadi masih setengah, kita import lagi. Kemudian ini bisa kita pasin lagi untuk ukurannya. Oke, setelah itu mungkin agar infografisnya terlihat lebih ramai, ini bisa kita tambahkan elemen-elemen. Bisa di-download dulu untuk elemen-elemennya sesuai keinginan. Jadi kita klik lagi file, kemudian place link. Ini misalkan mau memberi elemen untuk baris terakhir, mungkin bisa elemen tentang keluarga. Ini ada gambar keluarga, kita place. Ini opacity-nya mungkin bisa dikurangi. Kemudian layernya kita taruh di belakang tabelnya. Ini kita tinggal klik Ctrl J dan Ctrl T untuk duplikat di sebelahnya. Klik enter. Selanjutnya untuk tingkat ekonomi kita beri elemen-elemen, klik lagi file, kemudian place link. Misal ini kita place. Ini untuk miringkan.
dikecilin lagi ya. Oke, selanjutnya ini kita tinggal klik Ctrl J dan Ctrl T, kemudian diberikan kemiringan yang berbeda. Kemudian klik lagi Ctrl J, Ctrl T. Kemudian ini kita klik lagi Ctrl J dan Ctrl T. Kemudian selanjutnya untuk menambah dekorasi, kita tambahkan elemen-elemen untuk menunjukkan negara-negara mana saja yang menempati peringkat pertama, kedua, dan ketiga sebagai negara dengan skor kebahagiaan tertinggi, kemudian dengan kesehatan tertinggi, tingkat ekonomi tertinggi, dengan menggunakan rectangle tool. Kemudian warnanya bisa copy paste lagi. Ini untuk menduplikatnya, klik lagi Ctrl J dan Ctrl T. Kemudian untuk warnanya bisa diganti warna ini yang kedua.
Oke, kemudian ini kita betulkan dulu untuk posisinya. Oke, selanjutnya ini bisa kita letakkan bendera-bendera di atas untuk peringkat pertama sampai ketiga. Karena untuk skor kebahagiaan peringkat pertamanya merupakan Singapura, kemudian keduanya Thailand, dan yang ketiga merupakan Taiwan. Kemudian untuk peringkat keduanya Thailand. Kemudian peringkat ketiganya Taiwan. Oke, untuk selanjutnya mungkin bisa kita Ctrl J dan Ctrl T lagi. Ini kita Ctrl J dan Ctrl T. Kita pindah ke baris ketiga. Ini mungkin warnanya bisa lebih diterangkan ya. Oke, untuk tingkat kesehatan juga tidak jauh berbeda. Peringkat pertama masih Singapura, kemudian peringkat kedua ini Hong Kong, dan peringkat ketiganya Jepang. Ini bisa kita dilihat dulu aja untuk bendera Thailand sama Taiwannya. Kita file, kemudian flash link bendera Hong Kong dan Jepang.
Ctrl Z dan Ctrl T, kita drag ke yang tingkat ekonomi. Oke, untuk tingkat ekonomi di sini untuk peringkat pertama masih Singapura, kemudian keduanya Hong Kong, dan yang ketiga itu Laos. Ini Singapura, kita Ctrl J, Ctrl T lagi aja. Untuk Laos tinggal file, kemudian press link. Kemudian kita tambah lagi dekorasi elemen-elemen untuk tingkat kesehatan dan skor kebahagiaan. Kemudian tambahkan elemen-elemen juga di bagian tingkat kesehatan.
Kemudian setelah selesai, ini bisa kita klik file, kemudian export, dan quick export as PNG. Isi aja namanya sesuai keinginan, kemudian tinggal di save. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan rangkaian lingkar desain dari part pertama sampai ke-8 ini. Semoga kedepannya akan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan.